Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, pernahkah kalian menemukan kaki seribu tiba-tiba masuk ke rumah? Sebagian orang menganggapnya sekedar hewan kecil yang tidak berbahaya. Namun ada juga yang percaya hewan ini bisa menjadi perantara santet, bahkan jelmaan jin. Benarkah keyakinan itu? Ataukah hanya mitos belaka? Di kesempatan ini, kita akan membongkar pandangan Islam mengenai fenomena kaki seribu, serta rahasia mengapa hewan ini bisa membawa gangguan bagi penghuni rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semua selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah, ampunan dosa, umur penuh kebaikan, dan senantiasa istiqomah dalam iman Islam hingga akhir hayat. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di pembahasan kali ini kita akan membicarakan tentang bahaya binatang kaki seribu yang masuk ke dalam rumah kita dilihat dari sudut pandang agama Islam. Pertama-tama kita akan menelaah bagaimana pandangan Islam terhadap keberadaan kaki seribu ini yang sering dianggap masyarakat sebagai perantara santet tingkat tinggi. Apakah hal ini hanya mitos belaka, ataukah memang ada dalilnya dalam keyakinan kita? Tidak lupa kita juga akan membahas dampak psikologis yang bisa timbul jika kaki seribu masuk ke rumah, seperti mimpi buruk dan sulit tidur. Lalu bagaimana hal ini bisa mempengaruhi ketenangan dan kesejahteraan hidup kita sehari-hari? Bukan hanya itu, ada pula kepercayaan bahwa kaki seribu merupakan jelmaan jin ataupun siluman. Lalu bagaimana hal ini jika dikaitkan dengan keimanan kita sebagai umat Islam? Apakah benar ada hubungannya dengan makhluk gaib? Pada kesempatan ini kita tidak hanya akan membahas bahayanya saja, tapi juga mencari tahu penyebab kaki seribu bisa masuk ke rumah menurut ajaran Islam. Apakah hal itu berkaitan dengan cara kita menyimpan makanan, kondisi rumah yang lembab, atau banyaknya daun berserakan di sekitar rumah? Dengan memahami hal ini, semoga kita bisa menjaga keberkahan rumah kita sesuai tuntunan Islam terhadap fenomena alam yang terjadi sehari-hari. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini
agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dari kajian ini. Tuliskan juga doa dan hajat sahabat semua di kolom komentar. Siapa tahu di antara doa-doa itu ada yang diaminkan oleh saudara kita dan Allah kabulkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Malaikat berkata amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi mari saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, menurut pendapat sahabat sekalian, apa kira-kira penyebab kaki 1000 bisa masuk ke dalam rumah menurut Islam? Apakah hal ini benar-benar berbahaya? Kaki 1000 adalah salah satu hewan yang sering ditemukan di sekitar rumah, bahkan kerap masuk ke dalam rumah dan mengganggu kenyamanan penghuninya. Hewan ini menyukai sampah atau sayuran yang membusuk, serta senang tinggal di tempat yang lembab. Disebut kaki 1000 karena jumlah kakinya yang sangat banyak, namun sebenarnya rata-rata hanya sekitar 80 hingga 400 kaki saja. Ketika hewan jenis serangga ini masuk ke dalam rumah, kita perlu berhati-hati. Sebab dalam sebagian kepercayaan, kaki 1000 dipercaya menjadi perantara ilmu santet tingkat tinggi karena dendam seseorang. Dalam pandangan Islam, hewan ini juga dianggap membahayakan, maka membunuh kaki 1000 diperbolehkan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, jika ada hewan yang mengganggu kehidupan sehari-hari, maka boleh dibunuh, asalkan tidak menggunakan api. Berikut beberapa sebab yang sering dikaitkan dengan masuknya kaki 1000 ke dalam rumah menurut Islam. Yang pertama, kaki 1000 dianggap sebagai perantara santet. Ketika seseorang berniat jahat dan mengirimkan santet, kaki 1000 dijadikan tunggangan untuk mengusik penghuni rumah hingga menimbulkan rasa panas dan kejanggalan. Yang kedua, bisa menimbulkan mimpi buruk. Kehadiran kaki 1000 akibat pengaruh santet diyakini membawa aura yang buruk, sehingga penghuni rumah sering mengalami mimpi buruk. Yang ketiga, menyebabkan sulit tidur. Penghuni rumah merasa panas meski udara di luar sejuk. Jika hal ini terjadi, sebaiknya segera mencari tahu penyebabnya dan mengusir hewan tersebut. Yang keempat, menurut sebagian kepercayaan, kaki 1000 adalah jelmaan jin atau siluman. Al-Quran sendiri telah menjelaskan adanya jin, setan, dan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Walaupun jin berjanji kepada Nabi Muhammad untuk tidak menampakkan diri di rumah orang beriman, terkadang mereka tetap menampakkan diri dalam wujud hewan, termasuk kaki 1000 yang senang di tempat yang lembab. Yang kelima, kaki 1000 dapat mengeluarkan racun. Walaupun tidak menggigit atau menyengat,
Hewan ini bisa mengeluarkan zat beracun berupa hidroklorid dan hidrogen sianida ketika terancam. Racun ini bisa membuat kulit terasa terbakar, gatal, bengkak, bahkan menimbulkan radang, pusing, mual, muntah, dan sesak nafas. Selain itu, ada pula penyebab alami kenapa kaki seribu bisa masuk rumah. Pertama, karena kita menyimpan makanan sembarangan. Sisa makanan yang tercium aromanya dapat menarik perhatian hewan ini. Kedua, karena kondisi rumah yang lembab, ruang bawah tanah, dapur, atau kamar mandi sering menjadi tempat yang mereka sukai. Ketiga, karena banyak daun berserakan di halaman. Daun yang menumpuk menjadi tempat berkembang biak kaki seribu, maka rumah perlu rajin dibersihkan agar tidak menjadi sarangnya. Sahabat beriman, perlu kita ingat bahwa sebagian pandangan ini bersifat kepercayaan spiritual dan tidak semuanya memiliki dasar ilmiah. Jika menghadapi kehadiran kaki seribu di rumah, sebaiknya kita menyikapi dengan bijak sesuai keyakinan masing-masing, baik secara spiritual maupun dengan cara profesional. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap pengalaman dan menjadikannya pelajaran ketika menjumpai kaki seribu di rumah, agar kita lebih waspada terhadap tanda-tandanya. Wallahu alam bisawab. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.